Nasinya baunya harum, wangi, nasinya juga punel. Gimana cara masaknya? Yuk ikuti video selanjutnya. Halo teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku ya teman-teman, Hartati Channel. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Ini aku berada di dapur karena hari ini nasiku di kulkas habis. Aku mau masak nasi. Jadi dulu waktu di majikanku ini 1 tahun itu aku ndak masak nasi ya teman-teman, beli terus. Tapi setelah aku pulang cuti itu sekarang itu masak nasi gitu kan. Jadi masak nasi putih itu untuk aku aja. Nenek kakekku makannya nasi merah. Nasi merah itu kadang ya masak, kadang ya beli. Jadi untuk masak nasi itu sekalian ya teman-teman. Kita kan makannya semangkok paling siang dan malam. Jadi untuk masak sedikit itu ya nggak mungkin gitu kan. Jadi aku sekalian masak itu 2 cangkir gitu kan. 2 cangkir atau 3 cangkir gitu kan. 2 atau 3 cangkir. Jadi setelah mateng nasinya, kita ngambil semangkok untuk makan siang hari misalnya sekarang ya. Jadi nanti aku ambil semangkok buat siang hari, dan selebihnya itu aku bungkusin plastik-plastik, semangkok-semangkok gitu ya. Aku bungkus dan aku taruh di kulkas. Jadi kalau mau makan itu tinggal manasin. Hari ini tuh ndak ada panas sama sekali. Sebelum masak nasi, aku mau lihat suasana di luar apartemen dulu. Ini suasananya mendung, gerimis, jadi bertambah dingin ya teman-teman. Ini apartemennya berada di lantai 7 ya. Aku berada di lantai 7, di jendela bagian dapur. Ayo kita mulai memasak nasi. Gimana cara masaknya? Pakai Tenko Taiwan ya teman-teman. Pakai Tenko Taiwan. Masaknya itu gampang, mudah banget. Ini beras Taiwan ya teman-teman. Nenekku itu belinya baru kemarin, dan hari ini mau aku masak dan baru aku buka. Ini bentuknya itu pres-presan ya teman-teman. Jadi kalau digunting itu berasnya itu langsung melompok. Ini aku buka dikit aja karena ngambilnya juga nggak banyak sih, nggak ada setengahnya, cuma paling 2-3 cangkir aja. Ini aku pakai cangkir untuk naker karena di rumah ini cuma aku aja yang makan nasi putih. Nenek kakekku itu nggak berani makan nasi putih ya. Jadi aku masak secukupnya, mungkin sekitar 3 taker itu buat 3 hari ya. Aku makan nasi itu sehari 2 kali ya teman-teman. Kalau pagi itu sarapannya roti. Terus kalau siang itu kalau pengen makan mie ya makan mie, kalau makan nasi ya nasi gitu kan. Jadi makan nasi itu kadang cuma sehari sekali, kadang 2 kali gitu kan, nggak tentu juga. Ini aku simpen lagi, aku karetin, dan aku mau nyuci berasnya. Ini berasnya kalau nyuci, kalau yang pertama kedua itu air biasa ya teman-teman. Biasanya untuk nyuci sayur itu nanti untuk cucian ketiga itu air bersih ya teman-teman. Sama untuk masaknya itu juga air bersih. Dan ini bekas nyuci beras itu juga nggak dibuang ya teman-teman. Kadang itu kalau kita selesai makan itu buat basahin gitu loh, buat basahin mangkok-mangkok gitu kan. Jadi nggak dibuang.
Jadi majikannya ngomongnya gitu ya, kita nurut aja. Buat basahi mangkok-mangkok itu loh, bekas makan terus baru dicuci. Katanya sayang kalau dibuang gitu kan. Dan ini untuk cucian ketiga kali ini aku pakai air bagus ya teman-teman. Air buat masak nasi, masak sayur itu harus pakai air bagus ya teman-teman. Nah ini udah selesai dan aku mau kasih air ya teman-teman. Airnya itu tadi kan 3 taker, jadi airnya itu juga 3 taker, 3 cangkir maksudku, karena aku nggak suka nasi lembek ya. Jadi aku kasih 3 cangkir. Aku itu sukanya nasi yang agak keras-keras gitu loh, ya sedengan lah gitu kan. Ini udah selesai dan aku mau kasih minyak dikit, 1 tetes saja ya. Ini minyaknya juga minyak mahal loh teman-teman. Kata nenekku itu minyaknya ini kanan yo itu minyak mahal gitu kan, bukan minyak biasa, itu bukan gitu kan. Ini 1 tetes aja udah cukup, nggak usah terlalu banyak supaya nggak kelet-kelet ke panci gitu aja. Dan nasinya itu biar miji-miji gitu loh ya. Ini udah selesai dan aku mau masak di Tianko Taiwan ya teman-teman. Di Indonesia udah ada belum ya alat masak Tianko itu di Indonesia? Karena aku di Taiwan jadi nggak tahu. Dan ini terlihat minyaknya cuma 1 tetes ya teman-teman. Dan aku mau langsung masak aja. Ini loh teman-teman, ini namanya itu Tianko Taiwan. Dan ini aku kasih air itu 1,5 gelas, 1 cangkir ya, 1 cangkir setengah seperti takaran beras tadi. Ini nanti udah mateng. Ini namanya Tianko Taiwan. Di Indonesia udah ada belum ya teman-teman? Karena aku di Taiwan jadi aku nggak tahu ya begini caranya. Jadi bawahnya itu dikasih air cukup 1 gelas, 1 cangkir setengah aja, udah ditutup gini. Terus kita nyalakan. Nah ini nanti udah matang sendiri ya teman-teman. Kita tinggal nunggu. Sambil masak nasi tadi aku masak tahu ya teman-teman. Ini udah sekitar berapa menit ya, 20-25 menit. Ini udah mateng, ini udah jeglek ya. Yang tadinya itu waktu nyalain itu lampunya merah dan sekarang kan udah mati, berarti kan udah mateng. Tinggal kita ngambilnya juga nggak pakai tangan, jadi kita pakai japitan supaya nggak panas ya teman-teman. Kita angkat, hati-hati jangan sampai jatuh. Tereng, nasiku udah mateng ya teman-teman. Ini hasil masak nasiku pakai Tianko Taiwan. Hasilnya itu nasinya itu baunya wangi, nasinya juga punel gitu. Dan kita aduk-aduk bentar, terus nunggu sampai dingin. Setelah itu nanti dibungkusin. Ini udah dingin ya teman-teman, dan udah aku masukin ke plastik semangkok gitu. Jadi jatahku makan itu sebenarnya nggak banyak juga, cuma segini ya teman-teman, mangkok kecil itu loh. Dan ini udah aku plastikin dan aku mau masukin ke dalam kulkas. Jadi tiap mau makan itu tinggal ngambil satu-satu untuk dipanasin ya teman-teman. Nasiku udah masuk kulkas semua ya teman-teman. Jadi setiap aku masak nasi itu seperti itu. Jadi masaknya itu agak banyak. Setelah matang kita ngambil secukupnya untuk dimakan. Dan selebihnya itu didinginkan,
dan setelah dingin itu dibungkusin plastik semangkok gitu ya. Setelah itu dimasukin ke kulkas. Karena di rumah ini cuma aku sih yang makan nasi putih, untuk nenek kakekku makannya nasi merah. Jadi untuk tiap hari masak itu terlalu ribet gitu kan. Jadi ya sekalian masak terus ditaruh di kulkas gitu. Makasih ya teman-teman udah ngikutin kegiatanku hari ini masak nasi putih pakai Tenko Taiwan. Beneran kan masaknya nggak ribet. Makasih ya teman-teman udah ngikutin kegiatanku hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.